Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Rizky Aryani dengan NPM 1009021919046, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran pendidik kota-kota besar di Pulau Jawa pada tahun 2017 sampai 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Ibu Ida Fauziah selaku Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang mengatakan bahwa sekitar 12% pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Sini dapat kita lihat melalui data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan bahwa lulusan pendidikan SD dan lulusan pendidikan SMP ini memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan lulusan di atasnya. Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ini merupakan rumah bagi beberapa kota besar, di antaranya yaitu DKI Jakarta sebagai kota metropolitan, kemudian kota Bandung, daerah istimewa Yogyakarta, kota Semarang, dan kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Dapat kita lihat bahwa pengangguran terdidik kota-kota besar di Pulau Jawa memiliki angka yang cukup besar. Bahkan pada tahun 2020, DKI Jakarta ini memiliki pengangguran terdidik lulusan SMA dan SMK ini mencapai 300.000 jiwa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran terdidik, namun dalam penelitian Evelyn Hartsenovia pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi, upah, dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dan menganalisis besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kota, dan tingkat kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik kota-kota besar di Pulau Jawa pada tahun 2017 sampai 2021. Dalam kerangka pemikiran terdapat 3 variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai X1, upah minimum kota sebagai X2, dan tingkat kesempatan kerja sebagai X3. Menurut hukum Okun, terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka produksi barang dan jasa itu meningkat. Dikarenakan permintaan barang dan jasa meningkat, maka perusahaan akan lebih membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, maka akan terjadi permintaan tenaga kerja yang meningkat, sehingga penduduk yang bekerja akan meningkat dan akan meningkatkan tingkat kesempatan kerja, maka pengangguran terdidik akan turun. Menurut teori permintaan tenaga kerja bahwa ketika upah meningkat, akan meningkatkan biaya produksi. Sehingga untuk memaksimalkan biaya produksi, maka perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara melakukan PHK karyawan atau juga menunda perekrutan karyawan. Maka dari itu, penduduk yang bekerja akan berkurang, sehingga tingkat kesempatan kerja akan menurun, dan pengangguran terdidik akan meningkat. Dari kerangka pemikiran dapat kita bentuk hipotesis, yaitu adanya hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terdidik, adanya hubungan positif dan signifikan antara upah minimum kota dengan pengangguran terdidik, adanya hubungan negatif dan signifikan antara tingkat kesempatan kerja dengan pengangguran terdidik. Untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik kota-kota besar di Pulau Jawa, kemudian metode analisis menggunakan regresi data panel dengan alat review 10. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik, pemilihan model regresi, dan uji hipotesis, di sini saya akan melakukan uji normalitas untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Dan data menunjukkan bahwa probabilitas lebih dari 0,05 artinya data terdistribusi normal. Setelah itu dilakukan pemilihan model regresi menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Setelah dilakukan uji Chow dan uji Hausman, maka terpilih model yang sesuai adalah random effect model. Hasil uji hipotesis menunjukkan dalam uji T bahwa pengaruh X1 terhadap Y menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau upah minimum kota ini memiliki hasil yang tidak signifikan. Selanjutnya, untuk pengaruh X3 terhadap Y menunjukkan tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Kemudian, untuk nilai R-square menunjukkan angka sekitar 93,97% pengangguran terdidik dijelaskan secara signifikan oleh ketiga variabel, dan sisanya sebesar 6,03% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Baik, kita sekarang masuk ke halaman kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, merujuk pada tujuan penelitian menghasilkan bahwa
Pengaruh variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 93,97% yang dapat dijelaskan dalam persamaan model. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Sedangkan upah minimum kota tidak berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di kota-kota besar di Pulau Jawa pada tahun 2017 sampai 2021. Wabarakatuh.